Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum menyampaikan diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Alfat. Saya Bintang Puji Anggraini. Saya Zura Justisya Parhusim. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang UU Cipta Kerja. Yang pertama, pengaturan perubahan pasal dalam UU Cipta Kerja terhadap UU PT dan UU Koperasi yang akan dibacakan oleh Ezra Justisya. Perubahan terhadap UU PT dalam UU Cipta Kerja. Di dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peraturan PT mengalami perubahan dari peraturan sebelumnya. Yang pertama, dalam UU Cipta Kerja, setiap orang berhak mendirikan PT walaupun seorang diri, apabila memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Sedangkan dalam UU nomor 40 tahun 2007, perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris. Yang kedua, perubahan peraturannya tentang status badan hukum. Sebelum perubahan UU Cipta Kerja, perolehan status badan hukum bagi perusahaan terjadi pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum. Namun, setelah perubahan status badan hukum, perusahaan terjadi setelah Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Yang ketiga, ketentuan mengenai modal dasar juga telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, besaran modal dasar adalah paling sedikit 50 juta rupiah. Namun, pada saat ini, besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Lingkup substansi perubahan yang dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah yang dibacakan oleh rekan saya Bintang Puji Anggraini. PP nomor 7 tahun 2001 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021, PT adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang secara elektronik. Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan. Modal dasar perseroan wajib disetor paling sedikit 25%. Bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 hari. Besaran minimum modal dasar perseroan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Perseroan perseorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri. Lalu, syarat dan tata cara pendirian status badan hukum perseroan perorangan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Perseroan perorangan yang telah memperoleh badan hukum diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum. Syarat dan tata cara pendirian perseroan perorangan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Pasal 6. Yang pertama, perseroan perorangan didirikan oleh warga negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, berusia paling rendah 17 tahun. Yang kedua, cakap hukum. Pasal 7, yang pertama, pernyataan pendirian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat pertama memuat yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan. Yang kedua, jangka waktu berdirinya perseroan perorangan. Yang ketiga, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan. Yang keempat, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Yang kelima, nilai nominal dan jumlah saham. Lalu alamat perseroan perorangan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Dalam pasal 8, format isian perubahan sebagai berikut. Yang pertama, nama dan tempat perseroan perorangan. Yang kedua, jangka waktu berdirinya perseroan perorangan.
Yang ketiga, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan. Yang keempat, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal yang disetor. Yang kelima, nilai nominal dan jumlah saham. Yang keenam, alamat perseroan perorangan. Dan yang terakhir, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Cara memperoleh status badan hukum PT. Mendirikan PT dimulai melalui pembuatan akta pendirian yang isinya memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Memiliki akta pendirian bukan berarti PT telah mendapatkan status badan hukum. Jika sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, PT mendapatkan status badan hukum pada tanggal terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM atau Kemenkumham mengenai pengesahan badan hukum PT, maka setelah adanya UU Cipta Kerja, PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Kemenkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. Itulah hasil diskusi dari kami. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.